Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan lagi renungan pagi yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Oh Tuhan yang baik yang bertakhta dalam kerajaan kemuliaan surga, Engkau adalah Allah yang maha dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengasihi dan mencintai kami. Engkau memelihara kami hingga hari ini. Dan hari ini Tuhan, atau saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami mengerti dan menolong hidup kami lebih berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, hampir dibunuh. Ayat inti terdapat di dalam Kisah 7 ayat 53. Demikian firman Tuhan. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Saudaraku, pembunuhan presiden adalah tragedi bagi sebuah bangsa. Ketidakadilan dari satu orang yang mengubah arah negara dirasakan oleh jutaan orang. Rakyat bertanya-tanya, bagaimana jika Lincoln tidak mati? Akankah luka perang saudara bangsa ini dapat sembuh lebih cepat? Menariknya, 4 presiden Amerika Serikat telah dibunuh saat menjabat: Lincoln, Garfield, McKinley, dan Kennedy. Tetapi faktanya ada setidaknya selusin upaya pembunuhan yang gagal baik terhadap presiden Amerika yang sedang atau pernah menjabat. Tahukah saudara bahwa Presiden Harry Truman atau Presiden Amerika ke-33 hampir dibunuh sementara dia bertempat tinggal di Blair House saat Gedung Putih sedang direnovasi? Pada tanggal 1 November 1950, 2 orang berkebangsaan Puerto Rico, Griselio Torresola dan Oscar Colasso, mencoba menembak Truman dari jalan di luar kediamannya. Seorang polisi Gedung Putih terluka parah, tapi Leslie Coffelt menembak dan membunuh Torresola sebelum dia sendiri gugur. Colasso dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati, tapi Truman mengubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Presiden itu benar-benar sedang tidur siang ketika dia mendengar tembakan dan melompat untuk melihat keluar jendela kamarnya dan menyaksikan apa yang terjadi. 3 tahun sebelum Kennedy terbunuh di Dallas, Texas, presiden terpilih itu telah hampir menjadi korban rencana pembunuhan oleh seorang pensiunan pekerja pos. Keluarga Kennedy sedang berlibur di Florida pada Desember 1960 ketika Richard Paul Pavlik mengisi mobilnya dengan dinamit. Dia bermaksud untuk menabrakkan diri ke limusin sang presiden terpilih. Tetapi ketika Pavlik melihat istri dan 2 anak Kennedy, dia berubah pikiran. Agen pengamanan presiden yang telah menyelidiki perilaku aneh Pavlik kemudian menangkapnya beberapa hari kemudian. Saudaraku, Alkitab sebenarnya mencatat contoh beberapa orang yang telah dibunuh. Seringkali mereka itu adalah penguasa atau raja. Misalnya Eglon atau Raja Moab dibunuh oleh Ehud, seorang pembebas yang dibangkitkan oleh Tuhan selama zaman para hakim. Kita bisa lihat di dalam kitab Hakim-Hakim 3 ayat 15-22. Raja Yoas dibunuh hamba-hambanya. Kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja 12 ayat 20. Dan Amnon dibunuh atas perintah saudaranya Absalom. Kita bisa lihat di 2 Samuel 13 ayat 28 dan 29. Saudaraku, tentu saja pembunuhan terbesar seorang raja adalah ketika para pemimpin Yahudi berlaku tidak adil menghukum mati Kristus di kayu salib. Doa kita hari ini, Tuhan Yesus, kami berterima kasih
Ada satu pelajaran berharga yang kami bisa dapat di renungan pagi hari ini, bagaimana Engkau adalah Allah yang sangat dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau dihukum mati karena menebus kami orang-orang berdosa. Engkau adalah Raja yang patut kami sembah. Kiranya kami selalu melihat bagaimana kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami sepanjang hari ini datang lebih dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.